Baik ya, teman-teman semua, kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah metodologi penelitian, kita akan membahas materi terkait dengan kerangka pemikiran ya, dan hipotesis. Ya. Apa itu kerangka pemikiran? Ya. Bagaimana cara membuatnya? Ya. Kita akan membahasnya hari ini. Kerangka pemikiran ya merupakan suatu bagan ya atau alur yang menghubungkan antara masalah dan pendekatan penelitian ya. Jadi ada masalah kemudian ada pendekatan penelitian, hubungannya bagaimana? Nih. Nah, gambaran hubungan antara masalah dengan pendekatan penelitian ya kita catat atau kita narasikan dalam bentuk kerangka pemikiran. Tahu ya, kerangka pemikiran ya menjelaskan bagaimana pola pikir dan konsep kita dalam melakukan penelitian. Jadi dengan membaca kerangka pemikiran kita akan tahu atau pembaca akan tahu ya sebenarnya konsep dari penelitian teman-teman itu apa? Nah, oke. Ya, mulai dari ada masalah, kemudian menggunakan pendekatan ABC, ya. Kemudian membangun sebuah sistem ya untuk menyelesaikan masalah menggunakan ya aplikasi apa saja dan hasilnya nanti yang diharapkan bagaimana. Nah, itu kita ya catat di dalam kerangka pemikiran. Atau ya kerangka pemikiran akan menjadi acuan kita dalam menyusun metodologi penelitian. Kerangka pemikiran akan menjadi acuan kita dalam menyusun penelitian. Nah, setelah kita membuat kerangka pemikiran, ya, maka hal ini akan jadi acuan kita untuk menentukan metode apa yang nanti kita gunakan untuk ya di dalam penelitian ini. Ya, contoh ya ketika kita membangun sistem, sistem itu baiknya menggunakan metodologi apa? Ya, banyak ada R&D, ada ya waterfall ya dan sebagainya. Tuh. Nah, jadi selain itu, kerangka pemikiran bisa juga digunakan untuk menguji logika penelitian. Ya, menguji logika penelitian. Nah, ini hubungannya dengan hipotesis. Contoh kerangka pemikiran, teman-teman. Ada problem atau masalah, ya ini tabel problem atau masalah, ada dua tabel. Kemudian ada dua kolom, kemudian ya menuju ke approach ya atau pendekatan, metode penyelesaian masalahnya apa? Ya, ada masalah satu berarti approach-nya satu, masalah dua approach-nya dua. Ini contoh. Kemudian dari approach yang ada dilakukan pengembangan, ya pengembangan sistem, ya menggunakan aplikasi apa saja, ya ini bagaimana perancangan sistemnya. Setelah dilakukan pengembangan akan dilanjutkan dengan implementasi atau penerapan. Penerapannya di mana? Ya. Ketika dilakukan penerapan, ya selanjutnya dilakukan proses uji, ya nih, ya, measurement, ya. Nih, bagaimana ya dilakukan pengujian apakah sistemnya ada yang kurang atau tidak atau sudah ya bagus ya. Nah, dari pengujian ini akan menghasilkan result nih, atau hasil. Nih. Oke, contoh ya. Nih. Judul penelitian kita adalah penerapan neural network untuk pengujian black box secara otomatis pada aplikasi web. Ya. Nih.
Masalahnya adalah pengujian software saat ini dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lama. Masalah kedua, pengujian software manual tidak efektif mendeteksi bug pada program. Ya, maka digunakanlah pendekatan pengujian software secara manual. Approach-nya adalah pengujian otomatis. Kemudian tidak bisa mendeteksi bug pada program menggunakan approach neural network. Dari pendekatan ini kemudian dilakukan pengembangan. Pengembangan software, analisa dan perancangannya menggunakan UML, katakanlah. Kemudian konstruksinya menggunakan Java. Nanti pengujiannya ada white box dan black box testing. Dari pengembangan ini dilakukan implementasi objeknya di divisi software testing perusahaan XYZ. Contoh teknik samplingnya random, desain eksperimennya pretest dan control group design. Kemudian measurementnya pengujiannya analisis hasil menggunakan pretest dan post test. Pretest itu berarti analisis hasil sebelum sistem diterapkan. Kalau post test setelah sistem diterapkan. Pengujian statistiknya menggunakan t-test. Hasilnya nanti yang diharapkan neural network efektif dan lebih cepat diterapkan untuk pengujian black box secara otomatis pada aplikasi web. Contoh lain, kalau judul kita penerapan fuzzy C-min untuk memetakan soal ujian nasional fisika. Problemnya nilai ujian nasional fisika rendah. Kemudian jumlah materi pembelajaran banyak, sedangkan jumlah jam belajar sedikit. Guru kesulitan memetakan ujian soal nasional, terutama soal fisika. Maka dibutuhkanlah pendekatan, pendekatannya menggunakan metode fuzzy C-min. Dari pendekatan ini kemudian dilakukan pengembangan. Analisis dan perancangan sistemnya menggunakan activity diagram. Konstruksinya menggunakan MATLAB. Pengujiannya white box testing. Kemudian implementasinya objeknya adalah soal ujian nasional fisika SMA. Teknik samplingnya random. Desain eksperimennya menggunakan one group pretest atau post test design. Kemudian measurementnya ada analisis hasil menggunakan pretest dan post test. Kemudian dilakukanlah pengujian statistik t-test. Akan menghasilkan atau hasil yang diharapkan, fuzzy C-min dapat memetakan soal ujian nasional fisika dengan cepat dan efektif. Contoh lain. Sistem CBR case based reasoning untuk penentu perjalanan paket wisata. Untuk penentu paket perjalanan wisata. Problemnya penentuan paket wisata memerlukan waktu dan tidak akurat. Maka butuh pendekatan case based reasoning atau CBR. Dari pendekatan ini dilakukan pengembangan sistem, analisa dan perancangannya menggunakan UML, konstruksinya Java, pengujiannya white box dan black box. Kemudian ini pengujian sistem white box black box. Kemudian implementasinya objeknya agen travel di Semarang, contoh. Implementasinya random. Desain eksperimennya pretest control dan pretest control group design. Setelah diimplementasikan dilakukanlah pengujian
Ya, pengujian ini pengujian penerapan, hubungannya dengan penerapan implementasi. Analisis hasilnya pretest dan post-test. Kemudian pengujian statistiknya, ya apakah efektif atau tidak akurat, dan apakah akurat dan cepat ya menggunakan t-test. Maka ya, hasil yang diharapkan sistem CBR dapat lebih akurat dan cepat dalam menentukan paket perjalanan wisata. Inilah contoh-contoh dari kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran ini kita ya akan tahu ya konsep dari penelitian kita. Oh, ada masalah, kemudian dilakukan pendekatan ya menggunakan metode CBR. Ya, setelah itu dilakukanlah pengembangan sistem. Dari pengembangan sistem ya, kalau sudah selesai diimplementasikan atau diterapkan. Ketika proses penerapan dilakukan pengujian hasil penerapan. Ya, setelah itu hasil jadinya yang diharapkan adalah ini sistem CBR lebih akurat dan cepat menentukan paket wisata. Nih. Contoh lain, nih, simulasi penentu trayek angkutan kota berbasis algoritma sirkuit ya, Hamilton dan Petrinet. Nih. Masalahnya ini ada pertumbuhan angkot dan kendaraan pribadi yang pesat. Kemudian pertumbuhan jalan yang tidak sebanding. Ya, kemudian tidak akurat penentuan trayek angkot. Ya. Pendekatannya ya menggunakan algoritma sirkuit Hamilton dan Petrinet. Ya. Kemudian ya pendekatan simulasi juga ya, ya berdasarkan ya simulasi dari dishub ya untuk menentukan trayek angkot yang efektif. Nih, jadi dishub memerlukan simulasi berbasis komputer untuk menentukan trayek angkot yang efektif. Ya, maka pendekatan simulasi juga. Setelah itu dilakukan pengembangan, ya analisa dan perancangannya menggunakan UML, konstruksinya Java, ya pengujiannya whitebox dan blackbox. Ya, implementasinya ya pada trayek angkutan kota Semarang, teknik sampling random ya, kemudian desain eksperimennya pretest ya, control group design ya, measurementnya pretest dan post test, pengujian statistiknya menggunakan t-test apakah akurat atau tidak. Maka hasil yang diharapkan algoritma sirkuit Hamilton dan Petrinet ya akurat untuk menentukan trayek angkot kota Semarang. Nah, dari kerangka berpikir itu tadi ya kita akan tahu konsep penelitian kita. Maka struktur skripsi mengikuti kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Di mana struktur skripsi bab 1 adalah pendahuluan. Nih. Kemudian subbabnya ada 6 ya, 1.1 sampai 1.6. Mohon maaf ini 1.6 ya. 1.1 berisi latar belakang masalah. Kemudian 1.2 identifikasi masalah. 1.3 pembatasan masalah. 1.4 adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini harus sinkron dengan ya identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Ini yang kemarin ya di rancangan penelitian saya bahas. Kemudian ya poin 1.5 subbab 1.5 berisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini nanti harus sinkron dengan kesimpulan di bab 5. Kemudian 1.6 ya manfaat penelitian. Manfaat secara praktis, teoritis dan kebijakan. Kemudian struktur bab kedua adalah landasan teori. Landasan teori berisi 4 ya subbab. 2.1 berisi daftar teoritik ya tentang yang berisi landasan teori tentang ya approach ya atau metode pendekatan
yang Anda gunakan. Kemudian studi kasus, pendekatan yang Anda gunakan. Kemudian 2.2 itu 2.2 ya, adalah related research ya, atau kajian penelitian yang relevan. Nih, ada penelitian yang lain yang mirip dan berhubungan. Minimal kajian penelitian yang relevan adalah 2 kajian. Lebih boleh. Kemudian ya, poin 2.3 berisi kerangka pemikiran. Yang tadi kita bahas ya. 2.4 ya, berisi spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Nih. Ya. Oke. Kemudian struktur bab 3 ya, bab 3 adalah metodologi penelitian. Nih, nanti lebih spesifik ya. Bab 3 akan dibahas pada mata kuliah lain ya. Di bab 3 ini ya, terdiri dari 7 subbab ya. Subbab pertama tempat dan objek penelitian. Kemudian yang kedua adalah metode pengumpulan data. Yang ketiga jenis penelitian. Yang keempat tempat dan waktu penelitian. Yang kelima adalah perancangan sistem. Yang keenam metode pengembangan perangkat lunak. Ya, di mana metode pengembangan perangkat lunak ini ya dibagi menjadi 5 subbab lagi, yaitu analisis kebutuhan sistem, kemudian desain sistem, desain proses, desain database, dan desain antarmuka. Ini untuk 3.5 dan 3.6 yang akan dibahas di mata kuliah lain. Kemudian 3.7 berupa pengujian sistem. Nah, itu baru masuk ke struktur bab keempat, hasil dan pembahasan. Terdiri dari 3 subbab ya. Subbab pertama hasil penelitian. Ya, di sini Anda sajikan hasil penerapan penelitian. Kemudian yang subbab kedua berisi pembahasan, analisis hasil penerapan, kemudian komparasi hasil, ya, kemudian uji statistika. Yang terakhir, analisis hasil kuesioner jika diperlukan, jika teman-teman menggunakan kuesioner. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan sistem atau kesimpulan sementara dari hasil penelitian dan pembahasan. Baru yang terakhir subbab ya, bab kelima, bab yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah ya, sehingga harus sinkron dengan tujuan penelitian di bab pertama. Kemudian saran adalah feedback dari kuesioner atau future work dari penelitian kita. Oke. Nah, untuk yang hipotesis itu apa, Pak? Ini, jadi hipotesis itu dugaan sementara. Nih, atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dari dugaan tersebut. Jadi hipotesis ini bisa juga dikatakan sebagai pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih variabel berdasarkan berbagai teori. Ya, jadi banyak penelitian khususnya bidang computing yang tidak menyebutkan hipotesis secara eksplisit. Maka nanti diusahakan ya skripsi teman-teman atau penelitian teman-teman ya mengandung hipotesis. Hipotesis ada beberapa jenis. Yang pertama ada hipotesis direksional ya, hipotesa yang menunjukkan arah dengan menggunakan simbol lebih besar atau lebih kecil. Contoh, situs dinamis lebih digemari pengunjung daripada situs statis. Ya, maka ya hipotesisnya H pertama, hipotesis ya.
hipotesa dinamis ya lebih digemari daripada ada simbol ini lebih besar dari statis. Kemudian yang kedua, hipotesis non-direksional. Ya, hipotesa yang tidak khusus menunjukkan arah. Ini contoh, ada perbedaan antara jumlah pengunjung situs dinamis dan situs statis. Ada perbedaan antara jumlah pengunjung situs dinamis dan situs statis. Jadi di sini tidak menunjukkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, tidak menunjukkan arah. Ya, simbolnya tidak sama dengan. Tuh. Begitu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saat ini yang sudah hadir ada beberapa. Terima kasih atas kehadirannya. Ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, jangan lupa tugas minggu kemarin ya. Buatlah rancangan penelitian, dikumpulkan ya melalui classroom. Ya, kumpulkan di classroom. Classroom yang kemarin Anda gunakan untuk mengumpulkan UTS ada di sini dengan kode kelas KMDN JSU. Ya, ada tugas kelas membuat rancangan penelitian. Contohnya sudah saya share di grup WA. Nanti teman-teman bisa melihatnya atau di sini di Google Classroom juga sudah saya sisipkan ya contoh ya rancangan penelitian. Nah, silahkan nanti teman-teman kerjakan ya, dikumpulkan sebenarnya paling lambat kan hari ini ya enggak apa-apa, dikumpulkan paling lambat Rabu depan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya ada apa lagi nyimak bersama karena yang lain tidak ada sinyal. Baik. Oke, terima kasih ya. Ada Mbak Emma Rahma, Ade Ulia, Ali Imron, kemudian ada yang nitip Intan Mawarni, kemudian Muhammad Ali Rosyad, kemudian ada Nanang Wahyu Putra. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa saya ingatkan teman-teman untuk melakukan absensi via siakat ya. Nonton videonya nanti tidak apa-apa, yang penting silahkan login siakat untuk absensi ya, dan memberikan komentar positif serta jangan keliru klik klik bunga merah ya, jangan klik bunga yang lain. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.